Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP Negeri 1 Samarinda. Anak-anak yang Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi prima sehingga bisa mengikuti materi sampai usai nanti. Pada kesempatan ini, materi pembelajaran kami sampaikan bertiga, yaitu saya sendiri, Bapak Suharji SPD, kemudian Ibu Neti Rahayu SPD, dan Bu Dewi Ernawati SPD. Anak-anakku yang berbahagia, dengan adanya pandemi COVID-19 ini membatasi banyak aktivitas kita semua. Namun hendaknya kalian harus tetap bersemangat mengikuti pembelajaran ini walau kita berada di tempat yang berbeda. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah pertemuan yang kedua, bagian yang kedua. Namun sebelum kita masuk ke materi berikut, sekedar Bapak mengingatkan materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya sudah disampaikan tentang pengertian teks deskripsi, kemudian ciri umum teks deskripsi dari segi objek, isi, dan tujuan, serta ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan, dan jenis teks deskripsi. Ini semua sudah kalian terima dengan baik pada hari Selasa yang lalu. Masih ingat barangkali kalian? Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang isinya melukiskan atau menggambarkan tentang objek, benda, tempat, orang, suasana, dan sebagainya, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan apa yang dilukiskan penulis dalam teks deskripsi. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat pengertian teks deskripsi tersebut, yang semuanya itu sudah jelas disampaikan pada materi sebelumnya. Baiklah, sekarang kita masih berada pada bab 1 tentang teks deskripsi, namun bagian yang kedua, yaitu dengan pokok materi menjelaskan isi teks deskripsi. KD 4.1. KD masih ingat apa singkatan dari kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar pada pertemuan ini dengan kode 4.1. Sedangkan pada pertemuan yang lalu, kodenya atau KD-nya adalah 3.1. Nah, sekedar untuk diketahui, tentu berbeda KD yang berkode 3.1 dengan yang berkode 4.1. KD yang berkode 3.1 itu berarti aspek pengetahuan atau teori. Sedangkan kode 4.1 itu adalah aspek keterampilan. Oleh karena itu, pada materi ini yang akan kita lakukan atau pelajari adalah aspek keterampilan. Karena itu, nanti akan banyak kegiatan atau
pekerjaan yang harus kalian lakukan. Berbeda dengan pertemuan yang lalu, KD 31, kalian lebih banyak menerima informasi-informasi atau pengetahuan ataupun teori-teori berkaitan dengan teks deskripsi. Baik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 4.1, yaitu menjelaskan isi teks deskripsi tentang objek, baik itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Adapun indikator yang ingin kita capai untuk mengukur ketercapaian KD tadi adalah menjawab pertanyaan isi teks deskripsi, memetakan isi teks deskripsi, topik dan bagian-bagiannya. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan setelah membaca teks deskripsi, siswa dapat menjelaskan isi teks deskripsi. Yang kedua, diharapkan siswa dapat membuat pemetaan isi teks deskripsi. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari, kita jelaskan. Yang pertama, menjelaskan isi teks deskripsi. Yang kedua, membuat pemetaan isi teks deskripsi. Inilah materi pokok yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menjelaskan isi teks deskripsi. Anak-anakku sekalian, dalam teks deskripsi, penulis berusaha menyampaikan isi teks kepada pembaca melalui gambaran sebuah objek secara jelas dan rinci. Gambaran isi teks disampaikan penulis dengan menggunakan kalimat deskriptif, sehingga mampu memberikan efek emosional tertentu kepada pembaca. Nah, untuk memahami isi teks deskripsi, terlebih dahulu bacalah teks yang berjudul Kantin Sekolahku. Ini ada di buku Marbi halaman 7. Kalau kalian sudah punya, silakan dibuka buku tersebut halaman 7. Baik kalian yang sudah punya maupun yang belum punya, maka simak baik-baik pembacaan teks deskripsi berjudul Kantin Sekolahku yang akan dibacakan oleh Bu Neti Rahayu SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut ini akan Ibu Neti Rahayu bacakan contoh teks deskripsi yang berjudul Kantin Sekolahku. Kalian bisa mengikuti membaca dalam hati. Dengarkan baik-baik ya nak. Sekarang Ibu mulai. Kantin sekolahku. Kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makan dan minum bagi siswa. Tanpa kantin sekolah, para siswa akan mencari makanan atau minuman di luar sekolah, sehingga bisa mengganggu kelancaran proses belajaran. Sekolahku memiliki beberapa kantin yang sangat setia melayani kebutuhan para siswa. Pada jam istirahat, kantin tidak pernah sepi. Kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah, di sisi sebelah utara sekolah.
setiap kantin di sekolahku dinamai dengan nama-nama bunga. Kantin yang terletak di ujung barat dinamai Kantin Melati. Kantin ini berjualan nasi pecel dan beberapa jajanan serta minuman. Kantin di sebelahnya yaitu Kantin Mawar, berjualan aneka jenis gorengan dan minuman. Di sebelahnya lagi Kantin Alamanda yang berjualan bubur kacang hijau dengan beberapa jenis kue seperti pisang dan ubi goreng. Kantin-kantin di sekolahku terlihat bersih dan tertata rapi. Semua makanan tertutup dengan plastik transparan agar tidak dihinggapi lalat. Aroma khas makanan menyebar dari sudut-sudut kantin, menerbitkan air liur untuk mencicipi. Rasanya aku ingin bisa menikmati semua yang ada di semua kantin. Itulah tadi teks kantin sekolahku. Demikianlah teks deskripsi yang berjudul Kantin Sekolahku yang dapat Ibu bacakan. Mari selanjutnya kita ikuti penjelasan cara menemukan isi teks deskripsi yang disampaikan oleh Bapak Suharji. Baik, demikian tadi pembacaan contoh teks deskripsi yang berjudul Kantin Sekolahku yang dibacakan oleh Ibu Neti Rahayu. Nah, setelah membaca teks tersebut, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mudah-mudahan walaupun hanya menyimak tadi, tapi masih ingat apa isi teks yang dibacakan tadi. Nah, coba kita menjawab pertanyaan ini. Ini adalah pertanyaan tentang isi bacaan. Apa yang terjadi jika sekolah tidak memiliki kantin? Ada yang mau menjawab? Coba, masih ingat tidak? Silahkan. Ya, baik. Kalau ada yang sudah menjawab, sudah ditulis, tetapi belum disuarakan, cocokkan saja jawabannya dengan jawaban berikut. Yang terjadi jika sekolah tidak memiliki kantin, para siswa akan mencari makanan dan minuman di luar sekolah, sehingga bisa mengganggu proses pembelajaran. Baik, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Deskripsikan lokasi kantin sekolah sesuai isi teks. Bagaimana tadi keadaan lokasi kantin sekolah yang ada dalam teks tadi? Jawabannya adalah lokasi kantin sekolah sesuai isi teks adalah kantin sekolah terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Pertanyaan yang ketiga. Deskripsikan suasana kantin sekolah pada saat jam istirahat sesuai dengan isi teks. Jadi jawabannya harus yang digambarkan dalam teks tadi, bukan menggambarkan kantin sekolah kita masing-masing. Memang judulnya Kantin Sekolahku, tapi yang digambarkan sekolahku yang di mana. Oleh karena itu, jawaban harus disesuaikan dengan isi teks yang dibacakan tadi. Ada yang punya jawaban? Baik, cocokkan jawabannya. Pada jam istirahat, kantin sekolah tak pernah sepi. Itu yang diungkapkan dalam teks tadi. Sehingga pada bagian itu menggambarkan tentang
keramaian kantin sekolah pada jam istirahat. Pertanyaan yang keempat, berdasarkan isi teks, nama bunga apa saja yang digunakan untuk memberi nama? Masih ingat bunga apa saja? Ya, nama-nama bunga yang digunakan di setiap kantin sekolah adalah ada kantin mawar, kantin melati, kantin alamanda. Seperti halnya kalau di SMP kita, ya mungkin yang kelas 7 ini belum mengenal kantin di sekolah kita. Di sekolah kita itu juga menggunakan nama-nama bunga. Nah, nanti kalau kita sudah bisa bertatap muka, belajar bertatap muka di sekolah, kalian bisa melihat sendiri nama-nama kantin yang ada di sekolah kita. Yang kelima, mengapa kantin sekolah dalam teks tersebut dikatakan bersih dan tertata rapi? Ada yang ingin mencoba menjawab? Bapak persilakan. Baik. Kantin sekolah dikatakan rapi dan bersih karena semua makanan tertutup dengan plastik transparan agar tidak dihinggapi lalat. Nah, itu tadi contoh pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban berkaitan tentang isi teks. Dan itu merupakan cara atau langkah nantinya dalam kita membuat isi teks atau membuat kesimpulan isi teks. Setelah menemukan jawaban pertanyaan di atas, kalau kalian tadi mampu menjawab semuanya, baik itu pertanyaan yang ada dalam teks atau mungkin pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kalian buat sendiri, setelah kita temukan seluruh jawabannya, itu berarti kamu telah menemukan isi teks deskripsi tersebut. Nah, selanjutnya jawaban-jawaban tersebut dapat kita rangkum menjadi sebuah paragraf yang merupakan ringkasan isi teks deskripsi tersebut. Perhatikan contoh rangkuman yang merupakan isi teks deskripsi secara keseluruhan yang akan dibacakan oleh Ibu Dewi Ernawati. Baiklah, akan Ibu Dewi bacakan rangkuman berikut ini. Setiap sekolah tentu mempunyai kantin untuk melayani kebutuhan makan dan minum bagi siswa. Tanpa kantin sekolah, siswa akan mencari makan dan minum di luar yang bisa mengganggu proses pembelajaran. Kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Saat jam istirahat, kantin tak pernah sepi. Setiap kantin menggunakan nama bunga. Kantin sekolahku dapat dikatakan rapi karena semua makanan ditutup plastik transparan. Demikianlah contoh rangkuman yang Ibu bacakan. Sampai di sini, barangkali ada yang ditanyakan, Ibu persilahkan. Ya, demikian tadi contoh rangkuman dari teks deskripsi yang kita baca tadi. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari kalian sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, dapat kita simpulkan cara menentukan atau menemukan isi teks deskripsi tadi adalah pertama, kita menjawab pertanyaan
atau membuat pertanyaan kemudian kita jawab sendiri. Kemudian jawaban-jawaban itu kita rangkaikan, kita rangkum menjadi sebuah paragraf. Dengan demikian, maka berarti kita telah menemukan informasi-informasi yang terdapat dalam isi teks deskripsi. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu membuat pemetaan. Hal yang tidak kalah penting dalam mengidentifikasi isi teks adalah membuat pemetaan. Pemetaan isi teks sangat penting dan bermanfaat untuk memperoleh garis besar isi teks sehingga lebih mudah dalam mengidentifikasi informasi dan isi teks. Nah, perlu kalian perhatikan bagaimana langkah-langkah membuat pemetaan isi teks deskripsi. Ini penting kalian perhatikan, karena tentunya ini akan lebih sulit dibandingkan dengan yang pertama tadi. Adapun langkah-langkah membuat pemetaan isi teks deskripsi antara lain. Yang pertama, tentu saja kita membaca teks deskripsi secara menyeluruh. Artinya jangan hanya dibaca sepotong-sepotong saja. Langkah yang kedua, identifikasikanlah informasi-informasi penting pada setiap paragraf. Yang ketiga, berdasarkan informasi-informasi penting tersebut, buatlah pemetaan isi teks deskripsi. Perhatikan contoh berikut. Tentunya kita masih ingat isi teks deskripsi yang berjudul Kantin Sekolahku Tadi. Kantin Sekolahku Tadi terbagi atas paragraf yang pertama. Informasinya ialah bahwa kantin sekolahku melayani kebutuhan konsumsi siswa. Kemudian pada paragraf tengah itu membicarakan tentang tentang lokasi di mana letak keberadaan kantin sekolahku. Kemudian pada bagian akhir menggambarkan tentang kebersihan dan kerapian kantin sekolahku, bersih dan tertata rapi. Pada bagian pertama, paragraf pertama, melayani kebutuhan konsumsi siswa, itu digambarkan lagi secara lebih rinci bahwa kantin tersebut tak pernah sepi saat istirahat. Pada bagian tengah atau paragraf kedua yang menggambarkan lokasi kantin, yang pertama terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Kemudian menggunakan nama bunga. Pada bagian akhir, paragraf ketiga, itu menggambarkan tentang makanan yang tertutup plastik. Dan aroma makanan yang khas. Inilah contoh pemetaan isi teks deskripsi yang berjudul Kantin Sekolahku. Apabila nanti kalian mendapat tugas membuat pemetaan seperti ini, ya kalian bisa mengikuti contoh dan cara-cara seperti tadi. Baik, sampai di sini untuk membuat pemetaan. Bapak berikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, barangkali kalian sudah bisa memahami atau sebaliknya mungkin bingung. Oleh karena itu nanti sambil dipelajari lagi dari buku teks yang kalian miliki. Oleh karena itu di dalam pelajaran bahasa Indonesia ini kalian memang harus mempunyai buku teks
untuk dipelajari. Karena yang namanya belajar bahasa Indonesia itu tidak terlepas dari konteks bahasa. Karena bahasa itu dituangkan dalam bentuk tertulis. Nah, kalau tidak ada teks yang dibaca, maka kita kesulitan dalam mempelajari bahasa, khususnya bahasa Indonesia dan bahasa pada umumnya. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi ini ialah bahwa untuk menjelaskan isi teks deskripsi, kita dapat membuat rangkuman isi teks deskripsi tersebut. Rangkuman dapat kita buat setelah menemukan jawaban-jawaban pertanyaan, baik pertanyaan yang sudah ada ataupun pertanyaan yang dapat kita buat sendiri. Selain itu, untuk menjelaskan isi teks deskripsi, kita dapat membuat pemetaan. Bisa dipahami anak-anak? Mudah-mudahan tidak mengalami kesulitan. Nah, sekarang saatnya kamu mengasah keterampilan dalam menjelaskan isi teks deskripsi dengan mengerjakan tugas berikut. Ya, yang pertama, bacalah teks deskripsi berjudul Pesona Pantai Senggigi. Itu terdapat di buku Bahasa Indonesia, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, halaman 12 sampai 14. Nah, buku itu bisa dipinjam di perpustakaan sekolah atau mungkin sudah mendownload. Yang kedua, identifikasikanlah informasi-informasi penting pada setiap paragraf. Yang ketiga, berdasarkan informasi-informasi penting tersebut, rangkumlah menjadi sebuah paragraf. Dan yang terakhir, berdasarkan informasi-informasi penting tersebut, buatlah pemetaan isi teks deskripsi tersebut. Baik, Bapak ulang tugasnya. Jadi baca teks deskripsi yang berjudul Pesona Pantai Senggigi pada buku Bahasa Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, halaman 12 sampai 14. Baca dulu secara keseluruhan, dipahami isinya, dibaca dengan penuh pemahaman. Kemudian yang kedua, identifikasikanlah, artinya temukan dan tulislah informasi-informasi penting yang dijelaskan atau yang dikemukakan pada setiap paragrafnya. Yang ketiga, berdasarkan informasi-informasi penting tersebut, rangkumlah menjadi sebuah paragraf. Tadi sudah ada contoh. Dan yang keempat, berdasarkan informasi-informasi penting tersebut, buatlah pemetaan isi teks deskripsi tersebut. Tadi juga sudah ada contoh. Di buku juga sudah ada contoh. Dan kalau tadi contohnya setiap pembagiannya dimasukkan dalam bentuk kotak-kotak, tidak harus berbentuk kotak, tetapi boleh dengan gambar-gambar yang lain. Atau mungkin bulatan, atau mungkin dimasukkan pada gambar awan dan sebagainya, terserah kreasi kalian masing-masing. Baik, selanjutnya cara mengumpul tugas. Ketik jawaban di Microsoft Word, kemudian kirim filenya via WA. Atau tulis jawaban di kertas atau di buku, kemudian difoto dan kirimkan via WA. Dan tuliskan nama dan kelas pengirim, kelas nama kalian dan kelasnya.
kelas mana. Yang keempat, jawaban dapat dikirim ke nomor WA tersebut. Nah, ini sesuai dengan guru pengampunya masing-masing. Nanti jangan salah kirim. Yang pertama, nomor WA 081 222 532 408. Itu nomor WA Pak Suwarji khusus untuk kelas 7A. Kemudian 0821 5706 9669 Bu Dewi, itu khusus untuk kelas 7B sampai dengan kelas 7F. Dan yang ketiga, nomor 0811 559067 Bu Neti untuk kelas 7G sampai kelas 7K. Demikian penyampaian materi pada pagi ini. Selamat mengerjakan tugas dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.